Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Balikpapan TV. Berjumpa kembali bersama saya Wiji Narko di program Government Tuso, sebuah program yang digagas Balikpapan Televisi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemirsa Balikpapan TV dengan seluruh instansi pemerintahan, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Dan di kesempatan sore hari ini Government Tuso tampil spesial karena pada sore hari ini kita kehadiran dua orang narasumber. Salah satunya adalah pimpinan lembaga tinggi di negara kita. Pada sore hari ini kita akan berbincang membahas satu tema percepatan pembangunan di daerah. Dan saat ini saya sudah ditemani dua orang narasumber. Akan saya perkenalkan pemirsa. Pada sore hari ini yang pertama di samping saya ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Assalamualaikum Pak Irman. Waalaikumsalam Mas Wiji. Selamat sore. Assalamualaikum pemirsa. Sehat ini Pak Irman? Alhamdulillah Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Baik, selain Pak Irman Gusman, kita juga kehadiran satu narasumber lain yang juga pasti sudah cukup dikenal oleh masyarakat Kalimantan Timur, terutama pemirsa Balikpapan TV. Ada Pak Luther Kombong, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Luther. Sore. Sehat ya Pak Luther ya? Terima kasih. Sehat juga. Ya, baik. Itu dia dua orang narasumber yang pada pagi hari ini akan berbincang bersama saya. Dan seperti biasa pemirsa, nantinya di segmen berikutnya Anda juga bisa berinteraktif melalui line telepon dan juga line SMS. Anda bisa berpartisipasi menyampaikan berbagai hal, kritik yang konstruktif, saran maupun informasi-informasi seputar pembangunan di daerah. Apalagi ini kesempatan yang cukup istimewa karena kita bersama Pak Irman Gusman. Bagaimana kiprah Dewan Perwakilan Daerah nanti untuk membangun percepatan atau mendukung percepatan pembangunan di daerah, itu juga tentunya bisa Anda sampaikan. Mungkin juga ada berbagai aspirasi, persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang ingin kita pecahkan bersama. Ada pemikiran dari Pak Irman Gusman yang perlu juga kita dengarkan, kita bisa dengarkan dan Anda bisa sampaikan nanti melalui line telepon di 734994 dan juga melalui line SMS di 085387310888. Baik, kita akan mulai perbincangan kita di sore hari ini. Pak Irman dulu, Pak, mungkin sebagian dari pemirsa kita juga sudah mengenal apa itu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Tetapi tak sedikit juga mungkin yang bingung, apa sih bedanya antara DPD, kemudian ada DPR, bahkan mungkin menyebutnya DPD itu DPRD atau seperti apa? Ya, mungkin singkat saja Pak, ini supaya masyarakat merefresh lagi apa sebenarnya DPD itu di negara kita ini. Ya, memang saya bisa paham ya. Kadang-kadang singkatan DPD RI itu ya dianggap orang DPD Organda, kan? Nah, Dewan Pimpinan Daerah Organda atau DPD partai tertentu dan sebagainya. Ya, memang nama yang diberikan di konstitusi itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kalau di luar negeri kerennya itu namanya senator. Senator. Ya, jadi kalau Obama yang jadi presiden itu berasal dari DPD di Indonesia. Senator ya. Kalau di Jepang ya itu disebut juga dengan di Inggris katakan House of Lords gitu ya. Majelis tinggi. Ya, di India juga ada namanya apa? Raja Sabha dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas DPD ini hadir karena ini adalah perwakilan daripada daerah. Seperti kita tahu ya, dalam ilmu politik atau ilmu ketatanegaraan, negara itu kan terdiri dari 3 unsur, Mas Wiji. Ya. Pertama ada pemerintah yang diwakili oleh eksekutif atau presiden. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat, ya, DPR yang mewakili penduduk. Nah, Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili wilayah. Mewakili wilayah. Jadi mewakili alam, gunung, budaya dan sebagainya. Nah, jadi kehadiran DPD ini adalah dalam rangka pertama, ya, kita tahu bangsa ini hadir karena keinginan ya daerah-daerah di Indonesia. Kita tahu kan bangsa ini kan baru merdeka ya menjadi republik kan 17 Agustus 45. Dan itu embrionya adalah di tahun 28 Oktober di mana berbagai pemuda Jong Java, Jong Sumatera, Yong ini ya mendeklarasikan dirinya kita ini bukan lagi dulu ini kan kita terpecah-pecah, berbeda-beda gitu ya. Tapi karena ada persamaan nasib sehingga kita berjuang untuk membangun diri kita menjadi Republik Indonesia. Nah, kita lupa ya dalam membangun Indonesia itu karena dulu semangatnya adalah satu, sehingga kita dalam pembangunan itu terasa kok setelah merdeka sejak 17 Agustus 45
sampai tahun 58 ya ternyata yang maju itu sebagian wilayah, tapi ada juga yang tidak maju. Sehingga timbul pergolakan ya, berbagai peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ujungnya adalah karena mungkin barangkali perasaan tidak adil ya, perasaan adanya kesenjangan dan sebagainya kan. Kita tahu waktu Republik ini hadir ini kan ya, orang-orang daerah inilah yang berkontribusi besar ya, bukan hanya mendeklarasikan, bahkan juga ikut dalam perjuangan, memberikan harta, nyawa bahkan dan sebagainya. Tetapi kebijakan yang berjalan dilihat sangat sentralistik. Ya, kebijakan-kebijakan itu dianggap hanya menguntungkan sekelompok atau wilayah tertentu. Nah, sehingga kita lihat ya munculnya ketidakpuasan yang terekspresi dari berbagai gerakan-gerakan di daerah. Mungkin kalau di Aceh itu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka, di Papua ada OPM, ada Riau Merdeka dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah lah mungkin orang Kalimantan ini cukup baik-baik sehingga tidak begitu menonjol ya. Tetapi message yang ditangkap adalah kesenjangan. Ya, dan yang kedua message yang kita tahu di akhir tahun 98 ya, sebagai embrio lahirnya DPD, karena itu adalah agenda reformasi. Salah satu agenda reformasi itu adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Ya, karena itu tuntutan gitu ya. Nah, pilar utama daripada otonomi daerah itu dalam ketatanegaraan harus hadirnya DPD ini. Karena kalau hanya penduduk saja, itu kebetulan penduduk itu tidak rata ya, jumlahnya tidak sama. Penduduk Jawa Timur dengan penduduk Kalimantan Timur kan berbeda-beda. Tapi kalau dilihat wilayahnya, Kalimantan Timur saja mungkin sudah jauh lebih luas dari Jawa. Tetapi kalau Anda lihat representasi mereka di DPR katakan yang mewakili penduduk, mungkin Jawa Timur itu wilayahnya jauh lebih kecil tapi penduduknya banyak, kursinya ada 86. Tapi DPR cuma ada 8 kan begitu. Sehingga bayangkan saja, tentu di DPR yang terdiri dari orang-orang yang mewakili penduduk, tentu penduduk yang banyak yang akan lebih aspirasinya lebih dijawab. Nah, di DPD nggak begitu. DPD itu tidak membedakan jumlah penduduk yang banyak atau pulau yang wilayah yang kecil, tapi sama saja. Persis kita seperti di Amerika. Ya, di sini walaupun Jawa Barat penduduknya 40 juta, DPR-nya 90 orang, kursinya 90 kursi, tapi DPD-nya 4. Gorontalo yang mungkin kursi DPR-nya 2, DPD-nya 4. Nah, ini dalam rangka supaya berbagai kebijakan strategis, apakah termasuk juga undang-undang, itu memperhatikan juga faktor kewilayahan. Coba Anda bayangkan Indonesia yang begini luas, ya, setiap daerah itu kan beda-beda. Ada daerah yang daratannya yang besar, ada daerah kepulauannya yang luas, ya. Nah, tentu dalam formulasi kebijakan yang melahirkan katakan anggaran, ya, kalau kena mereka suaranya nggak banyak, tentu formulasinya itu tidak menguntungkan mereka. Nah, tapi DPD, ya, terbalik barangkali, dan lain sebagainya kan. Nah, sehingga keberadaan DPD itu adalah sebagai check and balances daripada sistem kita bernegara. Yang kedua, keberadaan DPD itu adalah menjaga, yang paling strategis itu tujuannya adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga pluralisme Indonesia. Karena Anda tahu di DPD itu semua suku bangsa ada, ya, semua agamanya ada, ya, agama yang yang diakui gitu ya, tentu ya, ada semua, dan semuanya itu tidak memandang besar dan kecil, tapi melekat kepada masing-masing individu. Sehingga berarti kalau membuat kebijakan DPD itu, ya, berarti dia adalah miniaturnya Indonesia. Artinya apa? Kalau ada sebuah kebijakan yang strategis untuk diberikan kepada provinsi tertentu, ambil dulu contoh waktu otonomi khusus Aceh, ya, di tahun 2005. Ya, mungkin kalau di partai berbeda-beda pandangannya, tergantung kepentingan politik partai di daerah tersebut. Kalau makin tidak banyak kepentingannya, mungkin dia tidak mendukung. Tapi kepentingan banyaknya akan dia mendukung. Tapi DPD tidak melihat dari posisi apa yang untung buat DPD atau tidak. DPD melihat dari penting apa yang baik buat daerah itu, dan kita pahami, kemudian kita bahas, sehingga kita menganggap memang perlulah memang otonomi khusus untuk menjawab persoalan hubungan pusat dan daerah. Nah, sehingga kami dalam posisi mendukung. Begitu juga OSUS-nya Papua, yang terakhir juga OSUS-nya Yogyakarta ya. Ya, justru DPD lah lembaga yang bisa menjembatani secara ikhlas gitu. Kalau tidak ikhlas nggak, ya, sehingga akhirnya berbagai perbedaan yang muncul di partai kan, kalau di DPR itu kan partai pemerintah dan partai non pemerintah. Nah, DPD hadir untuk
second opinion, sehingga suara DPD itu selalu menjadi dasar sebuah keputusan oleh negara, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, sehingga bisa menjadi balancing ya dalam merumuskan sebuah kebijakan yang dirasakan adil ya dan lain sebagainya. Baik, Pak Herman, kita ketika ngomong persoalan percepatan pembangunan daerah, maka masyarakat pasti akan bertanya gitu. Mungkin yang lebih familiar, lebih banyak dikenal memang selama ini DPR begitu Pak. Karena usianya sepanjang Republik kan. Sementara DPD baru. Nah, baru 10 tahun. Mungkin ini masyarakat perlu dijelaskan atau disampaikan ke masyarakat di Kalimantan Timur khususnya. Contoh atau apa sih yang sudah dilakukan DPD begitu untuk masyarakat di daerah ini, karena kita ngomongnya percepatan pembangunan di daerah. Betul. Salah satu contoh misalnya Pak, mungkin masyarakat tidak tahu bahwa ini sebenarnya kerja atau gawean DPD begitu. Terima kasih. Tanyanya baik sekali Mas Biji ya. Saya ingin ibaratkan DPD itu dalam kita membangun rumah gitu ya. DPR dan DPD itu ibaratnya arsitek gitu. Ya. Yang merancang mau kemana rumah ini mau dibangun. Ya. Nah, kemudian pemerintah dari presiden sampai gubernur bupati itu adalah kontraktornya. Tentu orang biasa melihat kontraktornya, tapi arsiteknya biasanya kurang diapresiasi. Kecuali kalau orang itu tahu. Jadi keberadaan DPD itu adalah pertama menjadi arsitek bagaimana Indonesia pada era demokrasi, pada era otonomi. Yang fundamental, yang monumental yang DPD lakukan, karena kebetulan kami ini termasuk generasi pertama di DPD dengan Pak Luther. Pertama adalah kita tahu dalam sebuah kebijakan nasional ujungnya ada di politik anggaran, APBN. DPD punya kewenangan konstitusi untuk memberikan pertimbangan dalam konteks konstitusi. Kalau Anda tidak laksanakan, ya berarti APBN Anda tidak konstitusional. Nah, kita lihat waktu APBN sebelum DPD hadir tahun 2003, itu kita lihat ada yang tidak adil. Karena dana yang ditransfer ke daerah itu berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan lain sebagainya. Itu kalau ditotal ya, itu hanya 16% dari APBN. Berarti kan menunjukkan wajah pemerintahan kita itu kan sentralistik. Kita mengatakan kita ini kan sudah desentralisasi. Logikanya ya, bagian pusat itu yang harusnya lebih kecil dan daerah itu lebih banyak. Nah, kita perjuangkan tuh di 2004 setelah kita ada. Ya, di tahun 2005 kita memulai operasi itu. Ya, kita panggil Yusuf Anwar, kita konsultasi dengan presiden. Kebetulan presiden kita ini kan cukup orangnya pintar, paham dia konstitusi kan. Sehingga apa yang kami sampaikan itu benar. Kebetulan ketua DPD pertama ini orang yang berpengalaman di birokrasi, teknokrat, Pak Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita, yang sudah 5 kali jadi menteri sampai Menko, kemudian jadi ketua. Saya sebagai latar belakang pengusaha, kemudian Pak Laudida berasal lagi belakang LSM, sehingga kombinasi kami bersama tentu anggota yang lain ya mengatakan, oke deh, sekarang political will-nya kami ingin ya, kalau memang bangsa ini kita mau paradigmanya otonomi desentralisasi terwujud dalam anggaran. Ya, kami minta tadinya tahu nggak kami dealnya separuh-separuh. 50% awalnya. Nah, kalau sedikit saya ingin cerita struktur anggaran kita, itu kan struktur untuk biaya rutin, biaya pembangunan itu kan lebih kurang 60%. 40% itu kita habis bayar cicilan dan hutang. Karena memang waktu itu kan hutang kita kan banyak. Nah, kita katakan, ya, kita bilang 50-50. Nah, terus tentu dalam rapat kerja segala macam kita lihat. Ternyata 40 ini nggak bisa di-share kan, utang ya gimana dong? Ya sudahlah, kita keluarkan minus utang, sisalah 60. Pokoknya kita ingin supaya 60 dari biaya rutin dan biaya pembangunan ini target pertama 50-50. Apa yang terjadi Mas Viji ya? Dari 16 itu APBN kita naik menjadi 24%. 2008, 2009 bahkan mencapai 31%. 31%. Artinya itu komposisi biaya dana pusat di luar utang segala macam itu sudah sama. Sudah sangat. Ya kan? Nah, kemudian kami juga mendorong supaya ada downsizing. Kalau kita sudah desentralisasi otonomi, seharusnya postur pemerintah pusat ini harus lebih mengecil. Tetapi kan karena pertimbangan politik, ya tentu agak sulit diterima. Nah, tapi yang kedua yang lebih penting lagi, ya kita ingin supaya undang-undang sektoral, ya apakah ekonomi dan sebagainya dan undang yang lain yang ada kewenangan DPD, seperti mana kita tahu, ya ada undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan pusat soal luar negeri. Nah, memang kami tidak terlibat dalam menempatkan dubes pertahanan, keamanan, ya peradilan dan hukum. Tapi di luar itu, DPD kami katakan DPD
kami mendorong supaya Undang-Undang 32 itu semuanya itu Ya. diberikan ke daerah. Hmm. Nah, dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah itu, tapi political will-nya itu. Tapi perjalanannya kan tentu ada bertahap dan sebagainya, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari konteks itu, ya, bagaimana Anda bisa bayangkan DPD lah yang mendorong, ya, untuk supaya kebijakan strategis dalam proporsi anggaran itu, ya, lebih banyak berpihak ke daerah, berpihak ya, Pak, kepada ya. daerah. Baik. Kemudian berbagai kebijakan-kebijakan, ya, reformulasi dalam bagi hasil, ya. Dulu mana ada dibagi-bagi dana bagi hasil kan, semuanya ke pusat. Ya. Tapi DPD hadir, kita rubah Undang-Undang 32, ya, bersama-sama tahun 2004, ya, supaya ada porsi yang lebih meningkat lah, 15% di minyak, 30% dan secara bertahap dan sebagainya. Artinya memang 10 tahun ini, ya, DPD telah menunjukkan wajahnya dalam kebijakan strategis. Tentu kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh DPD tentu tidak bisa dirasakan langsung oleh rakyat, karena kami tidak berada di tingkat tataran teknis. Uang itu ada di tingkat kabupaten, di tingkat wali kota, dan di tingkat gubernur. Tetapi berbagai persoalan-persoalan bagaimana memperjuangkan keinginan daerah pada tingkat nasional, ya, melalui rapat konsultasi dengan presiden secara teratur, melalui rapat kerja antara komite dengan para menteri, kemudian juga antara DPD dan DPR, ya, selalu positioning politik DPD itu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan nasional yang dilakukan, termasuk juga pemekaran, termasuk juga dalam menentukan siapa yang mau menjadi gubernur dan lain sebagainya, kayak Kaltara, ya, dan lain sebagainya. Jadi dalam tingkat elit kebijakan, ya, selalu suara DPD ini merupakan salah satu suara yang didengar. Nah, hanya barangkali masyarakat kan melihat akhirnya kan ada muaranya ada di pemerintah, karena pemerintah bisa mengeluarkan keputusan, karena dia eksekutor, ya, dia eksekutor, atau DPR yang memang punya keputusan gitu. Nah, tetapi sesungguhnya substansi daripada apa yang dikeluarkan itu sejak keberadaan DPD itu sudah, kalau Anda lihat DPD, daripada ya, bagaimana konsideran daripada sebuah undang-undang kan selalu ya anggaran juga pertimbangan DPD dan sebagainya. Tetapi ya masyarakat tidak melihat itu secara langsung, ya. Kalau Anda lihat setiap 16 Agustus saya mewakili DPD, waktu presiden di sidang paripurna DPR menyampaikan nota APBN dan keuangan pemerintah untuk dibahas, ya, setelah pidato presiden itu dokumen itu diberikan ke ketua DPR, sebelum dibahas oleh DPR diberikan dulu ke ketua DPD untuk memintakan pertimbangan. Jadi pertimbangan DPD itu binding gitu, konstitusional. Nah, apa yang dipertimbangkan DPD itulah yang menjadi dasar pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan presiden, dan DPD juga bagian daripada proses tersebut. Itulah lebih kurang. Baik, Pak Irman, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lebih spesifik ke daerah, karena nanti Pak Luther juga kita ingin tahu seberapa jauh aspirasi masyarakat di daerah itu juga diperjuangkan melalui jalur DPD. Kita akan jeda dulu sesaat pemirsa, dan di segmen berikutnya Anda sudah bisa berinteraktif nanti melalui line telepon dan juga line SMS. Kita akan kembali masih di program Government to Show setelah pesan yang berikut ini.